Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Ma'rifah, NPM 1901010031. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah tasawuf yang diampu oleh Bapak Wahyu Setiawan, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahabbah dan makrifat. Definisi mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan, cinta yang mendalam. Dalam Mu'jam al-Falsafi, Jamil Saliba mengatakan bahwa mahabbah adalah lawan dari al-bagh, yakni cinta, lawan kata dari benci. Selain itu, mahabbah diartikan pula kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual, seperti cintanya seseorang yang kasmaran terhadap sesuatu yang ia cintai, orang tua kepada anaknya, seseorang kepada sahabatnya, suatu bangsa terhadap tanah airnya. Mahabbah pada tingkat selanjutnya dapat pula diartikan suatu usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat rohaniyah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan. Selanjutnya, pengertian mahabbah dari segi tasawuf ini lebih lanjut dikemukakan Al-Qushairi sebagai berikut. Al-mahabbah adalah merupakan hal atau keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah disaksikannya atau kemutlakan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh hamba selanjutnya yang dicintainya. Itu juga menyatakan cinta kepada yang dikasihinya, dan seseorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, definisi makrifat. Dari segi bahasa, makrifat berasal dari kata arafa ya'rifu, irfan, makrifah yang artinya pengetahuan atau pengalaman, dan dapat pula diartikan pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang biasa didapati oleh orang-orang pada umumnya. Makrifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal seperti ini didasarkan kepada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan dan hakikat itu satu. Selanjutnya, kriteria mahabbah dan makrifat. Kriteria mahabbah yang pertama, makrifat kepada Allah. Yang kedua, zikir kepada Allah, selalu ingat dan mengucap asma Allah, termasuk salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, taat kepada Allah. Yang keempat, ikhlas kepada Allah. Yang kelima, takut kepada Allah. Yang keenam, tawakal kepada Allah. Yang ketujuh, syukur kepada Allah. Yang kedelapan, sabar. Selanjutnya, kriteria makrifat. Yang pertama, harus memiliki niat dan tekad serta keyakinan ingin bertemu Allah. Yang kedua, harus memiliki kemerdekaan berpikir dengan membebaskan diri dari segala macam fanatisme beragama atau toleransi beragama. Yang ketiga, mencari dan mendapatkan seorang guru marsyid yang benar-benar sudah makrifat. Yang keempat, pembersihan jiwa melalui tahali dan tazali. Yang kelima, di dalam situasi apapun selalu mengingat kepada Allah.
Yang keenam, senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Yang ketujuh, melihat segala sesuatu, baik itu kejadian, peristiwa, kesulitan maupun musibah, dihadapinya dengan tenang, tabah, dan tawakal. 8. Menyukai tafakur atau tahanuts. 9. Harus dapat mengenali diri pribadi. 10. Mengenal segala sesuatu di dunia ini senantiasa dikembalikan kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta. 11. Harus mengenal sifat-sifat Allah. Yang 12. Harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu ia harus dapat melihat tanpa mata atau mata hati. Selanjutnya, ia harus dapat mendengar tanpa telinga. Ia harus dapat berjalan tanpa kaki. Ia harus dapat bekerja dan berbicara tanpa menggunakan tangan maupun lidah, atau yang disebut bahasa roh. Selanjutnya, ia bahkan harus mati selagi hidup. Dan sesudah itu barulah ia dapat mendengar sabda Tuhan dan bertemu dengannya. Selanjutnya, tokoh yang mengembangkan mahabbah dan ma'rifat. Tokoh mahabbah itu sendiri yaitu Rabiah al-Adawiyah adalah seorang zahid perempuan yang amat besar dari Basrah di Irak. Ia hidup antara tahun 713 sampai dengan 801 Hijriah. Ada sumber lain menyebutkan bahwa ia meninggal dunia pada tahun 185 Hijriah atau 796 Masehi. Menurut riwayat, dia adalah seorang hamba yang kemudian dibebaskan, lalu kehidupan berikutnya ia banyak beribadah, bertaubat, dan menjauhi hidup duniawi. Dia hidup dalam kesederhanaan dan menolak segala bantuan material yang diberikan orang kepadanya. Dalam berbagai doa yang dipanjatkan, ia tak mau meminta hal-hal yang bersifat materi dari Tuhan. Ia betul-betul hidup dalam keadaan zuhud dan hanya ingin berada dekat dengan Tuhan. Yang selanjutnya itu tokoh makrifat. Dalam literatur tasawuf, jumpai ada dua orang tokoh yang mengenalkan paham makrifat ini, yaitu Al-Ghazali dan Zun al-Nun al-Misri. Al-Ghazali nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lahir pada tahun 1059 Masehi di Ghazaleh, suatu kota kecil terletak di dekat Tuns di Khurasan. Ia pernah belajar pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru besar di Madrasah Al-Nizamiyah Nishapur. Setelah mempelajari ilmu agama, ia mempelajari teologi, ilmu pengetahuan alam, filsafat, dan lain-lain. Akhirnya, ia memilih tasawuf sebagai jalan hidupnya. Setelah bertahun-tahun mengembara sebagai sufi, ia kembali ke Tus di tahun 1105 Masehi dan meninggal di sana tahun 1111 Masehi. Sedangkan Zun al-Misri berasal dari Naubah, di suatu negara yang terletak antara Sudan dan Mesir. Tahun kelahirannya tidak banyak diketahui. Yang diketahuinya hanya tahun wafat, yaitu 860 Masehi. Menurut Hamka, beliaulah puncaknya kaum Sufi dalam abad ketiga Hijriah. Beliaulah yang banyak menambahkan jalan untuk menuju Tuhan, yaitu mencintai Tuhan, membenci yang sedikit, menuruti garis perintah yang diturunkan, dan takut terpaling dari jalan yang benar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.